Halo sobat nih, gas lagi Martial Pick. Langsung aja gasken Martial Pick. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yangkai diundang di dalam event pelelangan, kini Doi pun bersama Gadis Yan dan juga Gadis Wu. Mereka pun bertemu dengan para tuan muda dari sekte-sekte besar yang ada di bintang ini. Ya, mereka inilah para tuan muda yang akan menghamburkan uang mereka di dalam event pelelangan. Namun sebelum Yangkai dan juga ciwi-ciwinya masuk ke dalam event pelelangan itu, di tempat ini Yangkai pun dan juga para ciwi-ciwinya mereka pun mendapatkan tatapan aneh dari para tuan muda bangsawan karena memang mereka mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Namun di tempat ini Yangkai yang berpapasan dengan salah satu tuan muda membuat Gadis Wu ini pun yang tadinya sibuk mengubek-ubek mencari tiket undangan, dan ketika ia menemukannya, ia pun lalu memuji kecantikan yang dimiliki oleh wanita yang sebelumnya lewat. Karena ia tahu, kalau gadis yang lewat itu adalah orang yang sangat terkenal paling cantik yang ada di bintang ini. Apa? Paling cantik? Tidak mungkin. Lihatlah kalian berdua, jelas kalian tidak kalah cantik daripada orang itu. Dan gelar yang dimiliki oleh gadis itu tidak sebanding daripada kalian yang lebih menawan daripada mereka. Hei, mendengar gombalan dari Kang Kampret ini membuat rahim kedua ciwi-ciwi ini pun menjadi hangat. Mas, tolong, udah becek nih mas. Waduh. Dan Yangkai yang melihat ekspresi kedua ciwinya ini, ia pun tahu, hilih, dasar wanita. Baru digocek dikit, udah basah. Waduh. Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun memasuki arena pelelangan. Dan Yangkai pun sangat kagum dan terkesima dengan aula pelelangan ini. Karena memang ternyata event ini adalah event besar. Dan untuk Gadis Wu yang melihat aula ini, ia pun tidak dapat menghitung berapa biaya untuk dapat membangun tempat yang sangat mewah seperti ini. Namun tak lama setelahnya, ternyata ada yang menyapa mereka. Tuan muda Yang. Aku Luo King. Memberi hormat kepada tuan muda dan juga nona muda. Ternyata itu Anda, saudara Luo. Di mana Tetua Qian saat ini? Tanya dari Yangkai. Tetua Qian saat ini ia sedang mengurus beberapa urusan penting dan ia tidak dapat datang ke tempat ini. Jadi ia meminta agar murid ini yang menunggu tuan muda dan juga yang lainnya. Tetua Qian, beliau telah mengatur semua yang dibutuhkan. Dan jika tuan muda mau, cukup ikut bersamaku, ujar bocah ini. Ya, pada akhirnya Yangkai pun dibawa ke dalam suatu ruangan VVIP, di mana ketika ia memasuki ruangan itu, Yangkai ia langsung disambut oleh dua gadis LC yang bohai dan juga mantap. Ya, kedua gadis LC ini merupakan murid-murid duhai milik Shadow Moon Hall yang dipilih khusus hanya untuk melayani Yangkai. Di tempat ini juga Yangkai pun mendapatkan makanan berkualitas tinggi dan itu membuat gadis Yan ini seketika ia menjadi girang. Waduh. Tuan muda Yang, pavilion harta karun ingin mengevaluasi benda apa yang akan dilelang, dan Tetua Qian ia menyuruhku untuk membawa benda yang ingin tuan lelang, dan beliau meminta aku untuk membawa benda itu secepat mungkin, ujar bocah Luo ini kepada Yangkai. Baiklah, berikan benda itu kepadanya, ujar Yangkai kepada Gadis Wu. Dan begitu diserahkan oleh Gadis Wu, di sini Yangkai pun juga ingin melelang benda miliknya, yaitu sebuah botol. Baik, pelelangan akan segera dimulai dalam waktu setengah jam lagi. Maka dari itu silakanlah bersantai dulu tuan, untuk sementara waktu, ujar bocah ini. Dan sebelum bocah Luo itu pergi, ia juga berujar, "Oi, para LC, hibur tuan muda Yang. Ingat, peras terus sampai kopong dengkulnya." Waduh. Baik, sambut para ciwi-ciwi itu. Dan untuk Yangkai, ia sungguh sangat senang mendapatkan tempat ini karena ia dapat melihat panggung pelelangan dengan sangat jelas. Dan untuk Gadis Wu, ia terlihat kesemsem. Tampaknya kita ada di ruangan C13. Aku merasa seperti orang penting yang ada di bintang ini, dan aku tidak pernah mengira kalau aku akan ikut serta di dalam pelelangan ini, ujar gadis itu. Dan untuk gadis Yan, lihatlah susunan roh yang ada di tempat ini disusun dengan sangat baik. Kesadaran ilahi aja tidak dapat menembus tempat ini. Ujar gadis itu yang sungguh sangat antusias. Dan untuk Yangkai sendiri, Doi pun memaklumi sikap udik dari para ciwi-ciwi miliknya itu. Di sini Yangkai pun juga mengatakan kalau kemungkinan Tetua Qian telah susah payah mendapatkan tempat ini untuk mereka. Karena sepertinya orang-orang yang datang ke tempat ini hanyalah orang-orang kuat dan juga terkenal. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yan. Karena memang orang-orang yang datang ke tempat ini penampilan mereka terlihat seperti orang-orang berkelas semua.
Sedangkan untuk Yangkai, ia pun mempersilahkan para LC untuk santuy dan jangan kaku dengan mereka. Kalian berdua bisa duduk santuy aja, kami ini bukanlah orang kaya ataupun pengusaha, kami orang biasa, ujar dari Yangkai. Tapi bagi para LC ini, mereka pun tidak dapat melakukan hal itu, karena ini adalah perintah langsung dari master mereka. Dan untuk gadis Wu, ia pun masih tidak percaya karena memang aku tidak pernah mengira suatu saat nanti aku dapat ikut di dalam event pelelangan yang seperti ini. Bahkan di sini gadis Wu ia juga berpikir, jangankan aku, mungkin patriark keluarga Haika aja, mungkin mereka tidak dapat mengikuti event ini. Aku awalnya memiliki obsesi untuk menjadi patriark, tapi sekarang aku paham kalau posisi itu bahkan tidak layak dibandingkan dengan posisi yang dimiliki oleh murid-murid dari Shadow Moon Hall ini. Bahkan dua ciwi ini, mereka adalah master yang ada di Rasain King tingkat 3. Dan jika mereka datang ke keluarga Haike, mereka pasti akan disambut dengan sangat baik. Tapi di tempat ini, mereka hanyalah murid biasa. Sungguh perbedaan yang sangat-sangat mengerikan. Namun di sela-sela kegalauan itu, Gazu, ia dilemparkan buah roh oleh Yangkai. Oi montok, apa yang kau pikirkan? Wih, makanlah ini. Ini adalah buah yang sangat enak, ujar gadis Yan. Ia mendapatkan buah segar. Di sini Gazu, ia pun tidak dapat memakannya untuk diri sendiri. Tapi ia juga membagikan itu kepada dua gadis LC yang ada di tempat ini. Dan untuk Yangkai sendiri yang melihat gadis-gadis itu, ia juga berujar kalau mereka ini adalah murid yang ada di Rasain King tingkat 3. Dan mereka seharusnya adalah murid dari Shadow Moon Hall. Tapi hari ini mereka malah dijadikan pelayan untuk kami. Sedangkan di tempat lain, Pak Tua Kian, ini sudah mau mulai. Mana barang yang mau kau lelang? Saudara Yan Pei, tunggulah sebentar. Barang itu akan segera datang, ujar Pak Tua ini. Di sini Pak Tua ini juga berpikir, beberapa hari yang lalu, Gazu ia datang dan mengatakan kalau ia ingin membawa beberapa barang. Dan ini demi menghargai Yangkai. Aku berjanji selama item itu dikirimkan sebelum pelelangan itu dimulai, maka aku akan mengurus sisanya. Tapi bagaimana mungkin aku dapat mengantisipasi hal yang seperti ini kalau barangnya tidak datang juga? Bagaimana ini? Pikir Pak Tua itu. Dan untuk ketua dari Pavilion Harta Karun, ia sebenarnya sangat kesal dengan Pak Tua Kian ini. Tapi demi persahabatan mereka, ia pun memberikan waktu setengah dupa. Jika tidak, maka aku tidak akan peduli seberharga apa barang yang akan kau lelang nanti. Aku tidak akan pernah mau memasukkannya, ujar Pak Tua itu. Tapi di sini Pak Tua Kian, begitu ia mendapatkan pesan kalau barang milik Yangkai telah tiba, di sini ia pun akan segera mengambilnya langsung. Dan begitu cincin dimensi milik Yangkai didapatkannya, ia langsung diserahkan ke arah Pak Tua dari Pavilion itu. Dan untuk Pak Tua ini, ia pun sadar kalau di dalam benda ini, di dalam cincin ini terdapat 2 box dan juga sebuah botol. Di sini Pak Tua ini juga meminta kepada bawahannya untuk segera memeriksa benda itu dulu dan melihat berapa harga yang pantas untuk benda-benda ini. Pak Tua Kian, jika kau membawa barang-barang yang tidak berharga, maka sebaiknya kau bawa pulang sekarang juga, ujar Pak Tua itu. Tidak mungkin. Karena di sini Pak Tua ini sangat yakin kalau yang ada di balik Yangkai adalah Grandmaster artifak yang sungguh sangat luar biasa. Pasti Yangkai tidak akan pernah membawa benda-benda biasa aja. Tapi pembicaraan master ini pun sempat terhenti ketika para pemeriksa terkejut dengan isi box yang ada di dalam cincin itu. Karena begitu diperiksa, ternyata sebuah dagger peringkat origin tingkat rendah. Ya, melihat Yangkai membawa artefak tingkat origin membuat Pak Tua ini pun kesal. Sial. Aku sudah lama menebak kalau master yang ada di belakang Yangkai adalah master pembuat artefak tingkat origin. Aku tidak menduga kalau ternyata ia akan mengeluarkan artefak tingkat origin di acara pelelangan ini. Andaikan aku tahu, aku pasti akan membelinya secara langsung dari Yangkai. Sial, aku telah terlambat, pikir Pak Tua ini. Sedangkan untuk Pak Tua itu, origin. Artefak tingkat origin ini sungguh sangat luar biasa. Artefak ini telah hampir menyentuh ke tingkat menengah. Dan pembuatnya juga sungguh sangat detail. Dan ini sungguh sangat karya yang sangat-sangat indah. Benda ini sungguh sangat cocok untuk seorang wanita. Para tuan muda itu nanti mereka pasti akan merogoh kocek mereka lebih dalam lagi untuk mendapatkan benda ini untuk dapat diberikan kepada kekasih mereka. Namun lagi-lagi Pak Tua dari Pavilion ini ia sangat terkejut ketika barang kedua dibuka. Astaga, benda ini ternyata adalah artefak origin peringkat menengah. Dan cuk. Ya, luar biasa. Akhirnya pelelangan ini memiliki sesuatu yang sangat menarik untuk di final nanti.
Master tua ini awalnya sedikit khawatir tidak ada benda yang menarik. Tapi kali ini, kau benar-benar telah membantu kami. Saudara Qian, kau sungguh membantuku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Hahaha. Sedangkan untuk Pak Tua ini, sial, kampret kau bocah lu. Kenapa kau tidak bilang kalau Yang Kai membawa senjata tingkat origin? 2 biji lagi. Awas kau ya. Akan ku beri pelajaran kau nanti. Ujar Pak Tua ini di dalam hati. Di sini Pak Tua Qian ia juga sadar kalau cambuk yang dibawa oleh Yang Kai ini sudah melebihi level dari pembuat artefak terbaik yang ada di bintang ini. Yang artinya artefak itu tidak dapat dibuat oleh master yang ada di bintang ini. Karena hal itu juga pasti artefak ini seharusnya akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan untuk Pak Tua dari Pavilion Harta, ia sungguh sangat senang dengan barang-barang yang dibawa oleh Pak Tua Qian. Tapi keterkejutannya tidak sampai di sana aja. Karena kini salah satu bawahannya dari Pak Tua itu juga mengeluarkan sebuah botol yang di dalamnya terdapat sesuatu yang membuat Pak Tua itu pun shock. Apa? Ini adalah pil kondensasi origin. Apa? Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh Master Tua itu membuat Pak Tua Qian ia langsung mencoba untuk mengambil kembali pil itu dari tangan Pak Tua lainnya, yang membuat Pak Tua ini juga harus melakukan suatu aksi yang memaksa keduanya harus beradu kekuatan di antara dua master yang ada di tingkat origin. Saudara Yan, setelah aku pikir-pikir, aku memutuskan untuk tidak mengikuti serta pil itu di dalam pelelangan ini, ujar Pak Tua Qian. Kau ingin mengambilnya kembali Pak Tua? Sayang sekali itu telah terlambat. Kau seharusnya juga tahu prinsipku kan? Benda yang sudah ada di tanganku akan dilelang. Kau bukan baru pertama kali bertemu denganku kan? Iya, mendapatkan penolakan itu membuat Pak Tua Qian ini mencoba untuk melakukan negosiasi agar pil itu dikembalikan, karena mau bagaimanapun ia telah terlambat dalam memberikan benda-benda itu dan seharusnya benda itu tidak ikut di dalam event pelelangan ini. Oh tidak, apakah kau tuli Pak Tua? Sambut Pak Tua ini, aku telah mengatakan yang sebelumnya. Kalian semua awasi Tetua Qian, jika ia berani melangkah maju, hajar dia sampai bonyok, ujar Pak Tua Yan itu. Ia merasakan ini akan berabe, membuat Pak Tua Qian ia harus menurunkan egonya. Saudara Yan, mempertimbangkan pertemanan baik kita selama bertahun-tahun, bisakah kau kembalikan item itu kepada diriku? Tak bisakah kau berpura-pura tidak melihat benda-benda itu? Tentu saja tidak. Tidak akan pernah. Dan jika aku menjadi dirimu, aku akan segera mengirim semua bawahanku untuk segera mengumpulkan semua sains kristal yang aku miliki. Dan ingat, hanya kau dan juga aku saja yang tahu tentang benda ini. Kau masih memiliki keuntungan, Pak Tua, ujar Pak Tua ini. Baiklah, aku paham. Aku akan segera pergi dulu, ujar Pak Tua Qian. Dan selepas kepergian Pak Tua Qian, di sini Master Yan, ia pun memiliki suatu rencana agar membuat ini semakin menarik lagi. Dan ia memberikan perintah kepada bawahannya, "Hei kalian, aku punya tugas untuk kalian berdua." Sedangkan untuk bocah Luo, ketidaktahuan ia akan benda-benda yang dibawa oleh Yang Kai membuat dirinya harus digampar oleh Pak Tua Qian. Tetua Qian, kesalahan apa yang aku buat? Tanya bocah ini. Diam kau kampret. Kenapa kau bergerak begitu cepat? Tidak bisakah kau menunggu lebih lama lagi? Ujar Pak Tua Qian yang ngamuk-ngamuk. Dan untuk bocah Luo, tak biasanya ia memperlakukan orang seperti ini. Tampaknya Tetua Qian ia sedang dalam mood yang buruk. Selepas itu juga di sini Pak Tua Qian ia pun memerintahkan kepada bawahannya untuk segera, kau dalam 1 jam pergilah kau ke semua toko yang ada di bawah kendali dari Shadow Moon Hall dan kumpulkan kristal sebanyak 20 juta. Tidak, 50 juta. Apa? 50 juta? Tanya bocah Luo ini. Iya, 50 juta, cepat kau pergi, ujar Pak Tua Qian. Pak Tua Qian ia juga sangat kesal dan ia juga merasa beruntung karena memang event pelelangan ini diadakan di kota ini. Jadi aku dapat bebas mengumpulkan semua uang yang ada di kota ini. Sedangkan di tempat lain, kini orang-orang dari Pavilion Harta mereka pun mulai mendatangi satu persatu ruang VVIP untuk memberi kabar kalau kali ini akan ada beberapa harta tingkat tinggi yang akan segera dilelang, terutama pil-pil yang sangat luar biasa. Yang membuat kini para perwakilan dari keluarga-keluarga bangsawan besar mereka pun harus berlari secepat mungkin untuk kembali ke sekte mereka untuk membawa semua harta yang mereka miliki. Dan ternyata itu semua adalah ulah dari Pak Tua ini yang ingin agar event pelelangan ini menjadi lebih menarik lagi. Karena ia ingin para tuan muda ini membakar semua uang yang mereka miliki, ujar Pak Tua ini.
Sedangkan untuk Pak Tua Qian, kini ia pun berencana untuk pergi menemui Yang Kai. Dan ia ingin agar Yang Kai tidak lagi membawa benda-benda berharga seperti itu kepada acara pelelangan ini. Dan meminta agar Yang Kai menjual saja senjata itu kepada dirinya langsung. Tapi tiba-tiba saja Pak Tua ini pun merasakan ada yang aneh. Karena memang kini penggunaan dari gelombang transmisi ruang terasa sungguh sangat masif. Dan itu membuatnya ingin melihat tentang apa yang terjadi. Dan di tempat ini, Pak Tua Qian ia pun mendapatkan kalau tiba-tiba saja di tempat ini sungguh sangat ramai. Dan kenapa banyak sekali orang-orang yang ingin menggunakan susunan ruang? Bukankah event pelelangan akan segera dimulai? Pikir Pak Tua ini. Dan mendapatkan hal itu membuat Pak Tua ini pun bertanya tentang apa yang terjadi kepada salah satu petugas yang ada di tempat ini. Ya, di sini petugas pun menjelaskan tentang rumor yang ia dapatkan itu. Dan itu membuat Pak Tua Qian ngamuk, dasar kampret. Sepertinya mereka kembali ke sekte mereka hanya untuk mengumpulkan semua uang yang mereka miliki. Tetua Yan Pei, kampret juga kau ya. Kau pasti dengan sengaja membocorkan tentang berita itu. Tapi untuk mencegah para pesaingnya itu untuk pulang dan mengumpulkan uang mereka. Di sini Pak Tua Qian ia memiliki suatu rencana di mana dirinya bertanya, sudah berapa banyak yang lewat? 6 tuan, sambut dari para penjaga. Baiklah, 6 orang. Itu bukanlah suatu masalah. Baiklah. Apakah kalian semua kembali hanya untuk mengumpulkan uang kalian? Tanya Pak Tua ini. Ya, mendengar pertanyaan itu, di sini para master tua yang ada di tempat ini, mereka pun berpura-pura tidak paham tentang apa yang dikatakan oleh Master Tua Qian itu. Dan untuk mencegah para pesaingnya ini untuk mendapatkan keuntungan lebih, membuat Pak Tua ini ia harus kalian yang ingin kembali pulang menggunakan portal ini, kalian akan dikenakan biaya tambahan yaitu 500.000 untuk setiap orangnya. Dan tentu saja hal itu mendapatkan protes dari mereka semua. Tapi walaupun mendapatkan protes, di sini Pak Tua Qian pun tetap tidak peduli. Dan hal itu memaksa satu persatu dari mereka semua harus membayar mahal hanya untuk dapat menggunakan portal ini untuk dapat kembali pulang ke sekte mereka dengan sangat cepat. Dan tak lama setelahnya event pelelangan pun akhirnya dimulai dan acara itu dibuka dengan tarian dari para ciwi-ciwi yang memang nggak pakai sempak nampaknya. Waduh. Setelah acara hiburan usai, kini acara puncak pelelangan pun akhirnya dimulai ketika salah seorang pembawa acara yaitu gadis duhai ini naik ke atas panggung. Dan setelah memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata, kini gadis duhai itu ia pun memulai acara pelelangan. Dan item pertama yang akan dilelang adalah sebuah armor. Armor yang ada di tingkatan Sand King peringkat tinggi. Gadis bohai ini yang menjelaskan kalau artefak ini dapat merubah ukuran dan akan pas digunakan oleh seorang pria ataupun wanita. Dan yang terpenting, artefak ini dibuat oleh Grandmaster Gong. Dan uniknya, artefak ini mulai dapat dilelang di harga 30.000 Shining Crystal. Mendengar itu membuat Yang Kai pun berpikir kalau artefak sayap kupu-kupu malam yang dimiliki oleh gadis Yan terasa lebih baik daripada artefak yang dimiliki oleh Pak Tua Gong itu. Walaupun mereka sama-sama ada di ranah Sand King tingkat atas. Di sini Yang Kai pun yang sedang asik menganalisa tiba-tiba saja terkejut ketika harga pembuka dari artefak itu naik langsung ke harga 50.000 Shining Crystal. Bahkan harga itu juga terus-terusan naik hingga tidak masuk akal. Dan di sini gadis Yan pun juga kesal karena memang barang rendahan seperti itu ternyata dapat dijual dengan harga tinggi. Melihat kebingungan dari kelompok Yang Kai ini membuat gadis LC ini menjelaskan kenapa harga itu dapat naik dengan sangat tidak masuk akal. Dan hal itu dapat terjadi karena memang artefak itu dibuat oleh Grandmaster Gong yang memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Dan jika artefak itu dibuat oleh orang yang tidak terkenal, tidak mungkin harga itu dapat terjual dengan sangat tinggi. Namun pada akhirnya artefak itu terjual di harga 84.000 Shining Crystal kepada seorang pria muda yang ia berikan langsung kepada kekasihnya. Dan di sini Yang Kai pun yang melihat pelelangan itu, doi juga tidak menyangka kalau ternyata barang-barang yang ada di tempat ini dapat dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Di tempat ini juga, Yang Kai pun juga berpikir kalau sepertinya di bintang ini tidak kekurangan orang kaya. Dan aku paham sekarang tentang perbedaan kekuatan dari pasukan besar dan juga keluarga kecil tentang apa yang mereka miliki. Namun Yang Kai pun juga yang mendengar dua gadis ini bising asik hitung-hitungan soal harga membuatnya puyeng. Dan memaksa Yang Kai harus menyumbat mulut mereka dengan sesuatu yang bulat, panjang, ada uratnya, waduh. Setelah berlangsung beberapa saat di dalam event pelelangan harta ataupun senjata, kini gadis duhai itu ia pun melelang suatu barang yang juga sedikit unik, di mana barang itu adalah sebuah peta, lebih tepatnya potongan peta.
Gadis bohai ini ia juga mengatakan kalau potongan peta ini adalah potongan yang besar, dan jika seseorang dapat mengumpulkan potongan peta yang hilang, mungkin saja orang itu bisa mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Mungkin saja ada warisan yang mendalam ataupun artefak tingkat tinggi, atau yang paling penting adalah seni rahasia. Seni bela diri rahasia, ujar gadis itu yang membuat kini para netizen pun langsung barbar begitu antusias untuk memilikinya. Dan kini potongan peta itu dilelang dari harga 10.000 dan terus naik. Bersama dengan itu juga di sini gadis Yan ia juga berujar kepada Yang Kai, Yang Kai, aku memiliki potongan peta lainnya juga. Hei, mendengar itu membuat Yang Kai pun langsung melayangkan tawaran sebanyak 82.000 sain kristal. Namun di sini selepas melayangkan harga tawaran itu, Yang Kai pun baru sadar kalau ternyata ia nggak punya uang sebanyak itu. Tapi sungguh sangat beruntungnya karena ketika tiba-tiba saja ada seseorang yang memberikan tawaran sebanyak 100.000 sain kristal. Dan di sini Yang Kai pun juga tahu kalau bocah yang membeli peta itu hanya ada di ranah Saint King tingkat 1. Yang Kai pun juga menebak saat bocah itu keluar dari tempat ini, orang itu pasti akan diincar oleh banyak orang yang akan curiga kalau bocah itu sepertinya memiliki potongan peta lainnya pula. Sebenarnya Yang Kai juga tidak tertarik, tetapi karena gadis Yan memiliki potongan peta lainnya, mungkin saja ia akan mendapatkan lebih banyak informasi jika Yang Kai memiliki potongan peta lainnya pula. Dan untuk bocah yang membeli peta itu, ia benar-benar menjadi incaran dari para orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun tak lama setelahnya, kini Yang Kai pun juga kedatangan tamu, dan itu adalah Pak Tua Qian. Ia datang menemui Yang Kai karena ia ingin memberikan hadiah cincin dimensi ini kepada Yang Kai, dan jelas di dalamnya terdapat sesuatu. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau isinya adalah kristal, tapi ia sebenarnya juga tidak begitu tertarik untuk ikut pelelangan ini. Namun di sini Yang Kai pun juga tetap menerima cincin itu, mengingat ia juga tidak punya uang, dan sepertinya gadis Wu dan juga gadis Yan sepertinya ingin membeli sesuatu pula di acara pelelangan ini. Setelah Pak Tua Qian pergi, kini pelelangan pun akhirnya dilanjutkan, dan kali ini yang dilelang adalah suatu pil kondensasi origin. Iya, sebenarnya pil ini adalah pil biasa, tapi dengan trik marketing yang sangat luar biasa dari gadis bohai itu, ia membuka pelelangan ini dengan harga 100.000 untuk setiap butirnya. Dan Yang Kai pun juga sadar kalau ini adalah salah satu pil yang ia bawa. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau pil itu ternyata tidak menarik perhatian dari para pasukan besar, tapi benda itu menarik perhatian dari para pasukan kecil yang memang ingin bergabung dengan pasukan besar. Awalnya pil itu berhasil dibid di harga 280.000, tapi tiba-tiba saja salah satu tamu VVIP menawarnya sebanyak 300.000. Hingga di putaran kedua ternyata Pak Tua Qian ia menaikkan harga di angka 400.000. Dan perang harga pun terus naik hingga ke 500.000. Tapi perang harga itu tidak sampai di sana saja, karena memang terus naik dan terus naik. Dan di sini gadis Wu ia pun menyadari kenapa Pak Tua Qian begitu antusias dengan pil itu. Karena ia mendapatkan rumor kalau memang anak atau murid favorit dari Pak Tua Qian terlahir dengan bakat yang biasa-biasa saja. Dan untuk saat ini ia berada di ranah Saint King tingkat 3. Walaupun ia telah banyak menghabiskan harta yang dimiliki oleh Shadow Moon Hall. Dan seharusnya dengan bantuan dari pil itu, murid itu dapat naik ke ranah origin. Dan itu juga membuat Yang Kai pun menjadi sadar kalau sepertinya Pak Tua Qian akan menghabiskan banyak sekali harta hanya untuk sebuah pil. Namun di sini mereka pun pada akhirnya ingat dengan cincin yang diberikan oleh Pak Tua Qian, dan begitu dicek oleh Yang Kai ternyata isinya terdapat 3 juta sain kristal. Namun pada akhirnya pil buatan Yang Kai yang dilelang itu ternyata terjual di harga 2 juta lebih 10.000 oleh seorang Pak Tua yang ada di ujung sana. Waduh. Dan di sini Pak Tua Qian ternyata ia sengaja tidak memaksakan untuk mendapatkan pil itu, karena ia tahu masih ada benda lainnya lagi buatan Yang Kai yang memang lebih edan di depan sana. Lepas dari itu, pelelangan pun terus berlanjut untuk gadis Yan. Ia ternyata memberi beberapa bahan-bahan tambang, dan untuk Yang Kai sendiri ternyata ia membeli sebuah batu. Dan melihat Yang Kai membeli batu itu membuat gadis Yan ini curiga apakah Yang Kai memiliki serangga eksotik. Dan itu membuat Yang Kai pun curiga dengan gadis Yan ini. Lah, bagaimana bisa ia tahu tentang fungsi batu ini? Padahal para Grandmaster aja tidak ada yang tahu tentang benda ini. Bocah ini penuh dengan misteri, pikir dari Yang Kai. Yang Kai pun yang pura-pura tidak tahu tentang batu itu membuat gadis Yan ini berujar kalau batu ini tidaklah berguna bagi manusia, tapi akan sangat berguna untuk serangga eksotik. Maka dari itulah ia curiga apakah Yang Kai memiliki serangga eksotik. Sebenarnya Yang Kai juga sendiri tidak tahu, tapi begitu ia melihat batu itu ternyata lautan pengetahuannya bergetar, dan serangga-serangga yang ia miliki ternyata seolah-olah tertarik dengan batu itu.
Dan Yang Kai pun tahu kalau serangga miliknya itu sebelumnya dapat membunuh orang-orang yang ada di ranah transenden dengan sangat-sangat mudah. Tapi kalau mereka dapat berevolusi menjadi lebih kuat lagi, ini pasti akan menjadi kartu trufku. Dan cukup sampai sekian dulu Martial Peak-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Martial Peak. Di part selanjutnya pelelangan akan semakin menarik lagi karena memang senjata-senjata kelas atas baru akan keluar, dan puncaknya adalah pelelangan suatu benda berharga seharga 100 juta Shining Crystal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.